syaratu kullin ayyura muttaridan mun'akisan wa zahiran la ab'ada. Dan bermula syarat tiap-tiap daripada had dan mirsam itu bahwa dilihat akan dia tiap-tiap akan yang mani, menghalangi masuk selain mahiyah. Lagi yang munakisan, yang jami' masuk semua jenis daripada mahiyah. Dan yang zahir tidak yang jauh. Wala musawiyan wala tajawuzan bila karinatin biha tuhur riza. Dan tidak dilihat akan dia tiap-tiap akan yang bersamaan, akan yang sama, dan tidak akan majas dengan tidak ada karinah yang dipelihara dengannya karinah. Wala bima yudara bimahdudin wala mustarikin minal karinati khala. Dan tidak dilihat akan dia tiap-tiap dengan barang yang diketahui akan dianya barang dengan yang dita'rif. Dan tidak yang mustara daripada karinah yang sunyi ia mustara. Wa indahum min jumlatil mardudi an tadkhulal ahkamu fil hududi. Dan di sisi mereka itu ahlul mantiq, sebahagian daripada jumlah yang tertolak itu bahwa masuklah segala hukum-hukum dalam segala ta'rif-ta'rif. Wala yajuzu fil hududi zikru au wa jaizun fir rasmi fadri ma rawau. Dan tidak bolehlah pada segala ta'rif bilhad oleh menyebutkan au. Dan bermula dianya menyebutkan au itu boleh pada rasam. Maka ketahui olehmu akan barang yang meriwayatkan oleh mereka itu. Aqulu syartul mu'arrifi ayyakuna muttaridan mun'akisan ay jami'an li afradil mu'arrafi mani'an min dufuli ghairiha kata'rifil insani bil hayawanin natiqi walau kana ghaira jami'in kata'rifil hayawani bin natiqi aw ghaira mani'in kata'rifil insani bil hayawani lam yasihat ta'rifu. Aku kata bermula syarat mu'arrif itu bahwa ada ianya. Mu'arrif itu yang mutarid lagi yang munakis. Artinya yang mengumpulkan bagi afrad-afrad mu'arraf lagi yang menegah daripada masuk lainnya mu'arraf. Seperti mengtakrif insan dengan hayawanin nafiqi. Maka jikalau ada ianya ta'rif itu ketiadaan jami' seperti mengtakrif hewan dengan natiq, atau itu ketiadaan mani' seperti mengtakrif insan dengan hayawan, niscaya tidak sahlah ta'rif. Dalam bait ini dijelaskan tentang syarat-syarat pada sebuah ta'rif. Syarat yang berlaku pada ta'rif secara umum, syarat yang berlaku pada ta'rif had tam, syarat yang berlaku pada ta'rif had naqis, syarat yang berlaku pada ta'rif rasam tam, syarat yang berlaku pada ta'rif rasam naqis, dan syarat yang berlaku pada ta'rif bil lafzi.
Syarat yang pertama, sebuah ta'rif itu mesti mencakupi dua unsur. Yang pertama, dalam ta'rif itu mesti ada unsur jami'. Yang kedua, dalam ta'rif itu mesti ada unsur mani'. Dimaksud dengan unsur jami' adalah lafaz yang maknanya mencakupi semua afrad daripada jenis yang mu'arraf merupakan salah satu afrad daripada jenis tersebut. Yang dimaksud dengan mani adalah lafaz yang mengeluarkan semua afrad-afrad selain mahiyah atau selain mu'arraf. Maka dalam sebuah ta'rif itu mesti ada jami', dalam arti ada lafaz yang lafaz itu mewakili semua afrad-afrad mu'arraf. Dan mesti ada mani' dalam arti ada lafaz yang lafaz itu menghalangi untuk masuk selain mu'arraf ke dalam ta'rif. Fungsi daripada jami' untuk memasukkan semua afrad-afrad daripada jenis mahiyah, fungsi daripada mani' untuk mengeluarkan afrad-afrad selain mahiyah. Contoh ta'rif yang telah mencakupi unsur jami' dan unsur mani' adalah mengtakrif insan dengan hayawanin natiqi. Al-insanu hayawanun natiqun. Insan itu adalah hayawanun natiq. Hayawanun natiq sebagai takrif insan ini telah mencakupi unsur jami' yaitu hayawan. Karena makna hayawan itu adalah taharruk bil iradah. Di dalam hayawan sudah termasuk insan. Di dalam hayawan telah termasuk kambing. Di dalam hayawan telah termasuk lembu. Di dalam hayawan telah termasuk kerbau, onta, domba, dan lain sebagainya. Di semua afrad-afrad daripada jenis yang insan merupakan salah satu afrad daripada jenis tersebut, ini sudah diwakili oleh lafaz hayawan. Kemudian dalam ta'rif juga sudah ada unsur mani yaitu an-natiq. Karena makna an-natiq adalah tafakkur bil quwwah, punya potensi untuk berpikir. Dan benda, hewan yang punya potensi untuk berpikir hanya insan. Maka dengan adanya natiq, semua afrad-afrad daripada hewan yang selain insan sudah keluar daripada ta'rif. Maka ta'rif hayawanun natiqu ini ta'rif yang mencakupi unsur jami' yaitu hayawan dan mencakupi unsur mani yaitu natiq. Maka jikalau ada ianya ta'rif itu ketiadaan jami'. Seandainya dalam sebuah ta'rif tidak mengandung unsur jami'. Contoh yang tidak mengandung unsur jami' seperti mengtakrif hewan dengan natiq. Hewan itu adalah natiq. Atau ghaira mani'in. Apabila dalam sebuah ta'rif itu tidak ada mani. Contoh ta'rif yang tidak mengandung mani. Mengtakrif insan dengan hayawan. Hayawan jami'. Mani'nya tidak ada. Lam yasihat ta'rifu. Niscaya tidak sahlah ta'rif. Ta'rif yang tidak mencakupi salah satu daripada dua unsur ta'rif yaitu jami' dan mani, maka ta'rif tersebut tidak sah. Wa ayyakuna zahiran ka ta'rifil hintati bil qamhi wa amma iza kana ab'ada
minhu kata'rifil asadi bil ghadamfari au musawiyan kata'rifil adabil fardi bima laysa bi zawjin wa zawji bima laysa bi fardin fala yasihha. Dan bahwa ada ianya ta'rif itu yang zahir, yang wadih, yang terang, yang lebih jelas maknanya. Seperti mengtarif hintah dengan qamhi. Yang kedua, syarat sebuah ta'rif ini khusus pada ta'rif bil lafzi, lafaz muradif yang digunakan untuk mengtarif lafaz muradif sebelumnya, ini maknanya harus lebih jelas, maknanya harus lebih terang, lebih dipahami oleh si khatab. Contoh, ta'rif yang telah mencakupi syarat. Ta'rif lebih zahir maknanya daripada mu'arraf adalah mengtarif hintah dengan qamhi. Hintah gandum, qamhi juga gandum, tapi lafaz qamhi lebih populer daripada lafaz hintah. Dan adapun apabila ada ianya ta'rif itu lebih jauh daripadanya mu'arraf, seperti mengtarif asad dengan ghadamfar, atau itu yang sama, musawiyan yang menyamai, seperti mengtarif bilangan ganjil dengan barang yang tiada ia barang dengan genap, dan seperti mengtarif genap dengan barang yang tiada ada ia barang itu dengan ganjil, maka tidak sah ia ta'rif. Bila lafaz muradif yang digunakan sebagai ta'rif bagi lafaz muradif sebelumnya maknanya lebih jauh daripada makna lafaz yang pertama, ini ta'rifnya tidak sah. Contohnya, asad dita'rifkan dengan ghadamfar. Asad maknanya singa, ghadamfar juga maknanya singa. Tapi penggunaan lafaz asad lebih populer daripada ghadamfar. Atau musawiyan, ada ianya ta'rif itu yang menyamai bagi mu'arraf. Kualitas, popularitas daripada makna lafaz yang kedua sama dengan lafaz yang pertama. Tidak lebih jelas, tidak lebih terang. Ini juga tidak sah. Seperti mengtarif bilangan ganjil dengan bilangan yang bukan genap. Dan seperti mengtarif bilangan genap dengan bilangan yang bukan ganjil. Genap dengan bukan ganjil, ini popularitasnya sama. Ganjil dengan bukan genap juga popularitasnya sama. Maka ta'rif semacam ini tidak sah. Wa alla yakuna bi alfadin majaziyatin min ghairi qarinatin tu'ayyinul murada. Kata'rifil balidi bil himari. Fa in wujidat qarinatun yahtaridu biha anil ma'anal haqiqiyyi sahat ta'rifu. Kata'rifil balidi bihimarin yaketubu. Dan bahwa
tidak ada ianya ta'rif itu dengan lafaz-lafaz yang majazi. Daripada ketiadaan qarinah yang menentukan ianya qarinah akan makna yang dimaksud. Seperti mengtakrif orang bodoh dengan keledai. Maka jika didapatkan akan qarinah yang menghindari dengannya qarinah yang terhindar dengannya qarinah daripada makna yang hakiki, niscaya sahlah ta'rif. Seperti mengtakrif orang bodoh dengan keledai yang bisa menulis. Syarat yang ketiga, sebuah ta'rif itu tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz majazi tanpa ada qarinah yang bisa memastikan makna yang dimaksud. Ini syarat yang ketiga, di dalam ta'rif itu tidak boleh ada majaz tanpa qarinah. Contoh, ta'rif dengan majaz tanpa qarinah seperti mengtakrif orang bodoh dengan keledai. Tanpa qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan keledai adalah orang yang bodoh. Maka jika didapatkan akan qarinah yang terpelihara ianya ta'rif dengannya qarinah daripada yang terpelihara ianya lafaz dengannya qarinah daripada makna yang hakiki, niscaya sahlah ta'rif. Jadi yang tidak boleh dalam ta'rif ada lafaz majazi tanpa ada qarinah. Bila ada qarinah, sah digunakan lafaz majazi apabila qarinah tersebut bisa menentukan, bisa memastikan bahwa yang dimaksud di sini bukan makna yang asli. Contoh, ta'rif dengan lafaz majazi yang ada qarinah seperti mengtakrif orang bodoh dengan keledai yang bisa menulis. Adanya lafaz yaktubu adalah qarinah yang menunjukkan bahwa tidak mungkin yang dimaksud dengan himar adalah keledai yang asli, karena keledai yang asli itu tidak mungkin bisa menulis. Ta'rif dengan menggunakan lafaz majazi semacam ini dibenarkan, sah. Wa alla yatawaqqafu ma'rifatuhu ala ma'rifatil mahdudi ka ta'rifil adadil fardi bima taqaddama wa aqsihi. Dan bahwa tidak terhentilah mengenalnya ta'rif atas mengenal yang di-ta'rif. Jadi syarat yang ketiga, jangan sampai pemahaman tentang ta'rif itu tergantung kepada pemahaman mu'arraf. Artinya tidak mungkin dipahami ta'rif itu tanpa memahami mu'arrafnya. Bila dalam sebuah ta'rif atau sebuah ta'rif itu tergantung pemahamannya kepada pemahaman mu'arraf, ta'rif semacam ini tidak sah. Contoh, ta'rif yang terhenti pemahamannya kepada pemahaman mu'arraf seperti mengtakrif bilangan ganjil bima taqaddama wa aqsi dan sebaliknya. Mengtakrif bilangan ganjil dengan bilangan yang bukan genap dan mengtakrif bilangan genap dengan bilangan yang bukan ganjil. Tidak mungkin kita paham apa itu bukan ganjil sebelum kita memahami genap. Tidak mungkin kita memahami apa itu bukan genap
sebelum memahami apa itu ganjil. Maka keduanya saling tergantung, maka tidak sah ta'rif semacam ini. Wa alla yakuna bil alfadi mustarikati min ghairi qarinatin. Dan bahwa tidak ada ianya ta'rif itu dengan lafaz-lafaz yang mustariqah min ghairi qarinatin. Syarat pada sebuah ta'rif tidak boleh menggunakan lafaz yang lafaz itu memiliki banyak makna. Min ghairi qarinatin, tanpa ada karinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah salah satu makna tertentu. Kata'rifis syamsi bil aini, seperti mengta'rif matahari bil ain. Contoh ta'rif dengan lafaz mustara tanpa qarinah adalah mengtarif asyamsu dengan al-ain. Al-ain adalah lafaz mustara karena al-ain bisa bermakna ainul ma, bisa bermakna ainul basirah, bisa bermakna asyamsu. Maka mengtarifkan asyamsu dengan al-ain tanpa ada qarinah bahwa ini maksudnya al-ain di sini adalah asyamsu, ini tidak sah. Maka jika didapatkan fa'in wujidat karinatun kata'arifiha bil ainil mudhi'ati sahat ta'rifu, maka jika didapatkan akan karinah seperti mengtarifnya matahari dengan mata yang bercahaya, mata yang memiliki sinar, sahat ta'rifu, ini sahlah ta'rif.